Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, pengawas, dimanapun saja berada. Perkenankan saya Daryono dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan sosialisasi hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 yang diselenggarakan di Hotel Papandayan Bandung tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Februari yang lalu. Kalau beberapa waktu sebelumnya atau pada paparan-paparan sebelumnya saya telah menyampaikan bagian pendahuluan membahas tentang bagaimana asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum, termasuk di dalamnya, di dalam asesmen nasional itu di samping AKM ada juga survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar, kemudian tentang persiapan pelaksanaannya dari paparan Balitbang Pusbuk dan Pusmenjar juga telah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang pemanfaatan web AKM, di mana di situ kita bisa memperdalam tentang apa, mengapa, dan bagaimana asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum itu. Ada di situ video tutorial dari paparan Kemendikbud dan juga paparan-paparan yang lain, termasuk di dalamnya ada bagaimana protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan asesmen nasional nantinya. Bahkan juga sudah saya contohkan di dalam web AKM itu, di situ ada 500 soal lebih soal-soal AKM untuk jenjang SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA SMK sederajat. Juga sudah saya coba menunjukkan bagaimana caranya memanfaatkan atau menggunakan soal-soal itu untuk melakukan uji coba. Di situ saya mengajak, ayo coba 500 soal AKM. Nah, fokus di situ sebenarnya bukan masalah benar salahnya, tapi bagaimana fokus memanfaatkan itu, di mana saya mengajak kepada Bapak Ibu guru, para orang tua, juga anak-anak, peserta didik, silakan, tidak perlu harus mempersiapkan diri dengan bimbingan belajar, cukup kiranya dengan memanfaatkan web AKM itu untuk melakukan uji coba atau untuk mencoba mengerjakan soal-soal baik AKM literasi maupun AKM numerasi. Insya Allah dengan melakukan atau mencoba mengerjakan soal-soal itu, maka adik-adik tidak kaget karenanya ketika nanti menghadapi soal-soal AKM yang memang kemungkinan besar berbeda dari apa yang adik-adik pernah hadapi. Nah, kiranya juga Bapak Ibu guru dapat menyarankan putra-putrinya, menyarankan peserta didiknya, kalau perlu membimbing bagaimana mengerjakan, tidak ada salahnya juga jika soal-soal yang ada di situ perlu dibahas. Demikian juga para orang tua wali kiranya dapat menyarankan putra-putrinya untuk mencoba mengerjakan soal-soal AKM sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Terutama
karena nanti pelaksanaan asesmen nasional itu dilaksanakan pada bulan September Oktober, pada kelas 5, kelas 8 dan kelas 11, berarti yang nanti akan melakukan atau mengerjakan atau sebagai sampel pelaksanaan asesmen nasional nanti adalah para peserta didik yang saat ini duduk di bangku kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Nanti bulan Juni, Juli itu kenaikan kelas, sehingga di bulan September, Oktober nanti yang saat ini kelas 4, kelas 7, dan kelas 10, bulan September, Oktober akan duduk di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang otomatis mereka akan menjadi sasaran sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional yang akan diselenggarakan pada bulan September Oktober tahun 2021 nantinya. Nah, untuk kali ini, sebelumnya andaikan seperti tadi saya sampaikan, fokus video saya pada ayo mencoba itu bukan benar salahnya, tapi adalah bagaimana langkah-langkah menggunakan memanfaatkan web AKM itu untuk mencoba mengerjakan soal-soal asesmen nasional yang sudah disiapkan. Jadi jawaban saya tentu saja tidak semuanya benar, karena di samping waktunya juga saya juga agak tergesa-gesa, apalagi waktu itu sudah menjelang maghrib ya. Nah, tidak apa-apa, yang penting nanti dicoba, dan dicoba. Insya Allah semakin sering mencoba akan menjadi bisa karenanya. Ada istilah kalau bisa karena biasa. Nanti kalau tidak pernah mencoba, apalagi itu caranya online, saya khawatir kalau nanti anak-anak kaget karenanya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan paparan bagian keempat, bagian ketiga, yakni tentang persiapan pendataan peserta asesmen nasional tahun 2021. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Pendataan. Kita cari dulu. Nah, jadi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang pendataan asesmen nasional. Bagaimana proses pendataannya, siapa-siapa yang akan menjadi sampel dan siapa-siapa yang menjadi sasaran, di sini akan kita bahas. Jadi pendataan satuan pendidikan dan peserta. Untuk satuan pendidikan, bahwa satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional nantinya pada bulan September dan Oktober adalah seluruh satuan pendidikan, termasuk sekolah Indonesia di luar negeri dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri yang terdaftar dalam pangkalan data Dapodik untuk sekolah yang dikelola satuan pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud atau EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama dan memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang valid. Otomatis yang tidak memiliki NPSN valid, maka satuan pendidikan tersebut tidak akan menjadi sasaran asesmen nasional tahun ini, kemungkinan tahun berikutnya. Jadi sekolah-sekolah tersebut adalah ada SD, SDLB, MI, SDTK, dan ADWP. Ada SMP, SMPLB, MTS, SMPTK, dan Madhyama WP.
Ada SMA, SMA LB, MA, SMAK, SMTK, dan utama WP. Ada SMK, ada MAK, ada program paket ya. Jadi kalau yang tadi ada program paket A, paket B, paket C. Ada ULA, WUSTO, dan ULIA. Untuk SLN dan program kesetaraan di luar negeri hanya sekolah induk yang diikutkan. Jelas kiranya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi satuan pendidikan yang menjadi sasaran asesmen nasional nanti adalah ini semuanya. Kemudian sumber data dan penyelenggara pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB itu sumber datanya adalah Dapodik PAUD Dikdasmen. Ini dikelola oleh Kemendikbud. Sedangkan MI, MILB, MTS, MA, MAK itu EMIS sumber datanya. Ini Kemenak, Pendis ya, Pendidikan Islam. SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK itu Dapodik PAUD Dikdasmen. Kemenak Bimas Kristen ini. SMAK Dapodik PAUD Dikdasmen itu Kemenak Bimas Katolik. Adi WP, Madiyama WP, Utama WP itu Dapodik PAUD Dikdasmen itu Kemenak Bimas Hindu. Paket A, paket B, paket C itu datanya ada di PAUD Dapodik PAUD Dikdasmen dikelola oleh Kemendikbud. ULA, WUSTO, ULIA itu datanya ada di EMIS itu dikelola oleh Kemenak Pendidikan Islam. Itu jenis satuan pendidikan. Untuk peserta asesmen dari setiap satuan pendidikan terdiri atas kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah kalau dia sekolah ya. Kemudian seluruh guru atau seluruh pendidik dan peserta didik pada satuan pendidikan ini sampel ya. Mari sudah saya sampaikan untuk jenjang SD dan yang setara itu maksimum 30 utama ya, kemudian cadangannya 5. Kalau SMP, SMA, SMK dan yang sederajat itu 45 maksimum. Maksimum itu artinya kurang dari itu boleh ya, tapi tidak lebih. Ya. Nah, peserta didik itu syaratnya harus terdaftar dalam Dapodik atau ENIS yang memiliki nomor induk sekolah nasional atau NISN yang valid. Kemudian peserta didik tersebut masih aktif belajar pada satuan pendidikan. Nah, untuk peserta didik tunarungu dan tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki siswa inklusi. Peserta didik yang memiliki hambatan bahasa atau membaca pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan luar biasa itu tidak mengikuti asesmen nasional. Peserta didik yang berkewarganegaraan Indonesia atau WNI di sekolah luar negeri atau SILN, Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK, dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri didaftarkan sebagai calon peserta asesmen nasional. Bagaimana proses pendataannya? Ini. Jadi untuk jenjang SD sederajat, nah, seperti tadi saya sampaikan, pendataan itu adalah peserta didik kelas 4 semester genap. Nah, sehingga nanti pelaksanaan tesnya itu mereka yang saat didata itu kelas 4, nanti pada bulan September Oktober itu kelas 5 semester ganjil. Untuk SMP sederajat itu kelas 7 semester genap.
Untuk SMA, SMK sederajat itu kelas 10 pendataannya, nanti pelaksanaannya dia kelas 11 semester ganjil. Paket A itu tingkat 2 atau setara kelas 4. Nanti pelaksanaannya kelas 5. Program paket B itu tingkat 3 atau kelas 7 semester genap. Nanti pelaksanaannya mereka berada di tingkat 3 kelas 8 semester ganjil. Untuk paket C tingkat 5 atau kelas 10 semester genap itu pendataannya, pelaksanaannya nanti dia tingkat 5 kelas 11 semester ganjil. Untuk jenjang pula itu kelas 4 semester genap, pelaksanaan kelas 5 semester ganjil. Untuk wusto kelas 7 semester genap pendataannya, pelaksanaannya kelas 8 semester ganjil. Untuk yang kuliah itu kelas 10 semester genap pendataannya, pelaksanaannya kelas 11 semester ganjil. Ini proses pendataan peserta didik. Jadi seperti sebelumnya juga saya sampaikan, intinya bahwa pendataan itu kelas 4, kelas 7, kelas 10 semester genap ini, nanti pelaksanaannya mereka yang saat ini duduk di kelas 4, kelas 7, kelas 10, itu nanti mereka akan berada di bulan September, Oktober, mereka akan berada di kelas 5, kelas 8, kelas 11, sehingga mereka menjadi sasaran peserta asesmen nasional, meskipun sampling ya, secara sampel. Nah, kemudian pemilihan peserta didik atau sampling, peserta didik yang mengikuti asesmen nasional adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random. Artinya semua peserta didik yang saat ini kelas 4, kelas 7, kelas 10 itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel di setiap satuan pendidikan dengan metode atau cara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud. Proses sampling dilakukan oleh sistem pedalaman pendataan AN dengan proporsi jumlah siswa SMA sederajat per program studi, SMK sederajat per bidang keahlian, SMP dan SD sederajat itu per rombel. Jadi setiap prodi, setiap bidang keahlian, setiap rombel itu memiliki kesempatan untuk menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional nantinya. Jumlah peserta pada jenjang SMP sederajat, SMA sederajat, dan SMK sederajat sejumlah 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Dan untuk jenjang SD sederajat, jumlah peserta 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Bila peserta didik, PD itu peserta didik, kurang dari atau sama dengan jumlah sampel yang ditentukan maksudnya, yaitu 45 atau 30, maka seluruh peserta didik yang didaftarkan akan diikutkan tanpa ada peserta cadangan. Ya, gimana kalau jumlah pesertanya cuma adanya, taruhlah misalnya jenjang SMP jumlah peserta didiknya kelas 7 yang sekarang ini kurang dari 45, misalnya cuma ada 40 ya, otomatis semuanya menjadi sasaran, menjadi sampel dan tidak ada cadangan. Demikian juga SD, siswa kelas 4-nya sekarang tidak sampai cuma tidak sampai 30 atau hanya ada 30, otomatis semuanya menjadi sampel dan tidak ada peserta cadangan. Pemilihan peserta didik atau sampling tadi sudah ya. Ini ya, jadi SD sederajat itu 30 maksimum ya. Cadangannya 5. Kalau SMP, SMA sederajat itu 45. Cadangannya 5. Tapi kalau jumlah peserta didik di sekolah itu kurang dari itu ya,
semuanya diikutkan tanpa cadangan. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan bersamaan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh Kemendikbud pada laman pendataan asesmen. Proses sampling dilakukan oleh pengelola data kabupaten kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya. Jadi sekolah-sekolah yang dikelola oleh atau di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya berarti proses sampling dilakukan oleh pengelola data pada kabupaten kota. Kalau yang di bawah naungan provinsi ya oleh pengelola data di provinsi, Dinas Pendidikan provinsi. Persyaratan guru atau pendidik. Guru atau pendidik itu syaratnya satu terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS, aktif mengajar baik ASN maupun non ASN, baik PNS maupun non PNS, baik honor daerah maupun honor sekolah, semuanya menjadi peserta dalam asesmen nasional yang akan mengisi survei lingkungan belajar. Itu semuanya asalkan terdaftar pada sistem baik Dapodik untuk Kemendikbud atau EMIS di Kemenang. Guru atau pendidik yang mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar. Artinya kalau ada Bapak Ibu guru yang mengajar di 2 sekolah, maka dia harus mengisi lingkungan belajar itu di 2 sekolah kan. Lingkungan sekolahnya tentu saja sekolah yang berbeda. Guru atau pendidik pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional, tetap mengikuti asesmen nasional. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, guru atau pendidik pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional, gurunya tetap harus mengikuti asesmen nasional. Guru atau pendidik yang berkewarganegaraan Indonesia di sekolah luar negeri, satuan pendidikan kerjasama, dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri didaftarkan sebagai calon peserta asesmen nasional. Guru atau pendidik yang berkewarganegaraan asing atau WNA di satuan pendidikan kerjasama atau SPK, sekolah luar negeri, sekolah Indonesia luar negeri atau SILN, dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri dapat mengikuti asesmen nasional. Jadi dapat itu artinya tidak wajib ya. Persyaratan kepala satuan pendidikan terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS, aktif menjabat sebagai kepala satuan pendidikan baik ASN maupun non ASN pada satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan yang menjabat pada lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas. Jadi kalau ada kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah yang merangkap di 2 sekolah atau 3 sekolah, maka dia harus mengisi survei lingkungan belajar itu ya. Kalau dari kepala sekolah 2 sekolah ya mengisi 2 kali untuk 2 sekolah yang berbeda. Kalau 3 sekolah ya mengisi 3 kali untuk 3 sekolah yang berbeda. Kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional tetap mengikuti asesmen nasional. Jadi kalau ada kepala SLB yang siswanya tidak ikut karena tidak memenuhi syarat seperti tadi saya sebutkan,
maka kepala satuan pendidikan tetap harus mengikuti asesmen nasional, tetap harus mengisi survei lingkungan belajar untuk satuan pendidikannya. Kepala satuan pendidikan yang berkewarganegaraan Indonesia di sekolah Indonesia luar negeri, sekolah pendidikan kerjasama, dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri didaftarkan sebagai calon peserta asesmen nasional. Kepala satuan pendidikan yang berkewarganegaraan asing di satuan pendidikan kerjasama, sekolah Indonesia luar negeri, dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri dapat mengikuti asesmen nasional. Ya, Bapak Ibu. Pendataan peserta, pengelola data di setiap satuan pendidikan, ini prosedurnya ya. Jadi yang pertama itu pengelola data di satuan pendidikan mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian satuan pendidikan dalam binaan Kemendikbud mendata peserta, baik peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan ke pangkalan data Dapodik. Satuan pendidikan dalam binaan Ditjen Pendidikan Pendis Kemenak, Pendidikan Islam Kementerian Agama, mendata peserta, baik peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan ke pangkalan data EMIS. Satuan pendidikan dalam binaan Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu Kemenak, mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan ke pangkalan data Dapodik. Jadi jangan salah ya, yang ke EMIS hanya yang dikelola Ditjen Pendidikan Islam. Pengelola data di satuan pendidikan melakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik, yaitu NISN, pada sistem verbal PD atau peserta didik yang disediakan Pusdatin Kemendikbud. Pengelola data di setiap satuan pendidikan mendaftarkan peserta didik yang memiliki NISN valid. Jadi yang tidak memiliki NISN valid ya tidak perlu didaftarkan. Pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik data pada laman pd.data.kemdikbud.go.id ke laman pendataan asesmen nasional. Tentu saja ini teman-teman operator Dapodik di masing-masing satuan pendidikan harus paham ini. Selanjutnya, daftar peserta yang telah disampling, dalam istilah itu adalah DNS, selanjutnya dicetak oleh pengelola data kabupaten, kota, atau provinsi sesuai kewenangan dan diberikan ke satuan pendidikan untuk diverifikasi. Daftar peserta yang telah disampling dan diberi nomor peserta DNT istilahnya dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Proses sampling, proses cetak DNS dan DNT untuk sekolah Indonesia di luar negeri dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri dilakukan oleh pusat, artinya Kemendikbud pusat. Pengelola data satuan pendidikan melakukan tarik data peserta yang telah ditetapkan dari laman pendataan AN, asesmen nasional maksudnya, ke laman manajemen asesmen nasional untuk dilakukan penempatan sesi,
lokasi tes, cetak kartu login peserta, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tes termasuk ada daftar hadir segala. Nah, biodata peserta didik apa saja yang diperlukan? Ini nama siswa, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, jenis kelamin, agama, alamat, nomor induk peserta didik, kemudian NISN, kelas paralel, perombel, program studi, kemudian kompetensi keahlian untuk SMK, nomor peserta AN ya, nah UN, jenjang sebelumnya, kurikulum yang digunakan apakah KTSP atau K13 atau K13 yang direvisi karena adanya pandemi COVID-19 artinya disederhanakan, kemudian NPSN, kemudian jenis ketunaan untuk yang siswa inklusi, tuna apa, biodata peserta didik untuk ekonomi sosial, jenis tempat tinggal, jenis pendidikan ayah, penghasilan wali, alat transportasi, pekerjaan ayah, hobi, jarak rumah ke sekolah, kemudian penghasilan ayah, cita-cita, jarak rumah ke sekolah, jenjang pendidikan ibu, pernah PAUD atau apa, kemudian waktu tempuh ke sekolah, menit tempuh ke sekolah, anak keberapa, jumlah saudara kandung berapa. Jadi ada pekerjaan ibu, penghasilan ibu, jenis pendidikan wali, pekerjaan wali, kemudian pernah PAUD atau tidak, pernah TK atau tidak, layak mendapatkan PIP atau tidak, alasan layak PIP apa. Ini adalah data-data peserta didik terkait sosial ekonomi. Alur proses pendataan asesmen nasional, ini gambarannya. Yang pertama, ini satuan pendidikan itu memutakhirkan data peserta didik dan data satuan pendidikan pada sistem Dapodik untuk sekolah yang dikelola Kemdikbud atau EMIS yang dikelola oleh Kemenak, dan melakukan verifikasi dan validasi peserta didik. Yang kedua, satuan pendidikan melakukan tarik data peserta didik dari laman pendataan AN. Yang ketiga, kota atau kabupaten atau cabang dinas pendidikan provinsi melakukan proses sampling seluruh satuan pendidikan di wilayahnya. Kemudian mencetak DNS untuk diberikan ke satuan pendidikan agar dilakukan verifikasi dan validasi. Kemudian keempat, satuan pendidikan mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten atau ke cabang Dinas Pendidikan Provinsi bila ada perbaikan identitas peserta didik. Setelah dimutakhirkan di sistem Dapodik EMIS atau verifikasi dan validasi peserta didik kalau ada perubahan setelah dilakukan verifikasi dan validasi. Kelima, kabupaten kota atau cabang dinas pendidikan provinsi menarik data peserta didik bila terjadi perubahan data peserta didik serta memproses sampling dan mencetak kembali DNS. Keenam, data pendidikan provinsi dilakukan proses penomoran peserta asesmen nasional, mencetak, mendistribusikan DNT melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi ini didistribusikan kembali lagi ke satuan pendidikan.
Nah, demikian ini dipaparkan oleh Bapak Dodi Agung Santoso yang lalu ketika di Jakarta. Kiranya demikian proses pendataan persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi satuan-satuan pendidikan, baik jenjang SD, MI sederajat, SMP, MTS sederajat, SMA, SMK, MA, MAK, termasuk kesetaraan, ya, baik paket A, paket B, paket C, termasuk juga pada sekolah luar biasa, baik SDLB, SNPLB maupun SMALB, terutama lagi bagi para pengelola dapodik di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing, meskipun nanti juga akan dikoordinasikan lagi tentu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi sesuai dengan kewenangannya. Kiranya demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.